Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas tentang trigger, khususnya untuk trigger operasi insert ya. Sebelumnya trigger adalah kode SQL yang dijalankan otomatis ketika suatu peristiwa terjadi pada suatu tabel dalam database. Ya, peristiwa itu apa? Peristiwa ini berupa pernyataan insert, update, dan delete. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang SP ya, yang di dalamnya SP itu bisa ada ini ya, dan bisa ada juga select. Tapi untuk trigger itu peristiwanya hanya berupa insert, update, delete ya. Jadi selectnya tidak ada ya. Jadi khusus ketika peristiwa ini. Kemudian apa manfaatnya? Jadi yang pertama adalah integritas data agar tercapai karena ada kalanya nanti antara satu tabel dan tabel yang lain itu ada relasi yang terkait secara transaksi, di mana jika satu itu ada penambahan sesuatu, kemudian jika punya efek yang lain, itu harusnya juga langsung efeknya langsung bisa kita ketahui langsung ya, jadi tidak perlu di coding ulang. Kemudian keadilan sistem ya, jadi untuk tindakan yang otomatis ya, seperti mengirimkan notif atau yang lain. Kemudian ada keamanan sebagai kontrol akses. Jadi ada kalanya eh, trigger itu bisa kita gunakan untuk menutup lubang-lubang atau apa namanya bug ya, backdoor ya. Jadi untuk menutup itu kita perlu trigger yang dimana trigger itu nanti dapat eh, mengirimkan notif ya di manfaat sebelumnya dengan cara memperbarui tabel yang lain mungkin atau ada suatu perintah yang dilakukan ketika perintah lain itu terjadi. Intinya seperti itu. Kemudian contoh penggunaannya adalah seperti yang berkaitan dengan database ya, antar tabel adalah log. Log itu seperti history. Ya, jadi jika mencatat perubahan atau mencatat aksi dari setiap peristiwa tadi, kemudian dicatat dalam tabel sehingga untuk melacak history. Nanti saya contohkan. Kemudian mengirimkan notif, ya, jadi dapat juga untuk mengirimkan notif kepada pengguna tertentu ketika peristiwa itu terjadi, ya, seperti penambahan atau penghapusan. Kemudian memperbarui tabel yang lain, ya. Jadi otomatis, ya, jadi nanti ketika tabel A itu kita apain ya, kita update nanti jika ada tabel yang harusnya berpengaruh itu nanti akan langsung berpengaruh secara otomatis ya tanpa kita eh, harus memasang coding tambahan. Ilustrasinya adalah misalkan sini ada dua tabel A dan B, kemudian ini ada hubungannya di sini ya. Nah, misalkan ini nanti ini tabel penjualan ya, detail jual, kemudian ini adalah tabel stoknya. Ya, setiap kita menjual barang, otomatis stoknya akan berkurang sesuai dengan barang yang kita jual. Itemnya berapa? Nah, itu nanti berarti itu butuh dipasang trigger. Ya. Nah, triggernya yang di sini adalah pemicunya. Di sini adalah pemicunya. Jadi ketika di sini ada operasi ketiga ini ya, salah satunya ya nanti apakah ada efek ke tabel yang lain. Nah, itu ya. Nah, operasi trigger itu ada apa? Ada event time-nya, ada waktunya. Jadi dijalankan before atau after. Ya, jadi di antara apa operasi itu ya di sini adalah before, di sini after. Maksudnya adalah eh, coding yang sini tadi, trigger yang mau dipasang tadi ini mau dijalanin sebelum atau setelah operasi di sini gitu ya. Ini mau setelah atau sebelumnya. Kemudian eh, perintahnya adalah pada setiap baris. Ya, pada setiap baris. Jadi pada setiap baris ini ngapain? Jadi waktu misalkan
saya mau insert ke tabel A ya, mau insert ke tabel A, itu nanti setelah insert itu apa ada perlakuan di tabel yang lain. Kemudian dijalankannya sebelum atau sesudah, ya pada setiap barisnya. Nah, di dalam trigger itu, ya di dalam itu kita bisa juga melakukan insert update delete pada tabel B. Jadi misalkan di sini mau ditambahkan di insert, di sini update itu bisa. Ya, contoh yang tadi itu di sini insert penjualan di detail jual itu ya, misalkan kode kode item barangnya berapa, B berapa, kemudian mau dibeli berapa, 10 atau 20. Di sini stoknya berapa. Ya, bisa juga untuk cek stok dulu. Jadi proses ini akan dijalankan ketika stoknya penuh atau memenuhi atau pas, tidak kurang. Nah, nanti baru bisa disimpan. Jadi bisa untuk seperti itu ya untuk validasi ya. Jadi tidak asal disimpan. Kalau nanti tidak dipasang trigger ya atau dipasang coding yang ada di sini nanti ini stoknya nol, ini padahal stoknya nol. Di sini tidak ada cek berarti langsung dijual. Jadi ini nanti jadi minus. Nah, stok minus itu nggak ada. Stok itu adanya nol. Kalau minus itu berarti ada kesalahan di aplikasinya atau di sistemnya. Ya, sintaknya seperti ini. Ini sintaknya. Di sini sintaknya ya. Eh, nanti bisa diketik manual atau Anda klik-klik pakai apa pakai software juga bisa. Jadi yang pertama adalah create trigger, ini adalah sintak untuk membuat trigger, kemudian name-nya adalah nama triggernya, kemudian trigger time, mau dijalanin kapan, before atau after, trigger event itu mau apa tadi, insert, update atau delete. Jadi event itu ini event. Nah, kalau time itu yang di sini, nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi time itu before after, event itu insert, update, delete, ini salah satu. Kemudian ini sintaknya juga pada on tabel apa ya. Jadi eh, trigger ini dipasang di tabel apa gitu. Jadi di tabel A ya karena mau ada eksekusi di situ. For each row itu pada setiap barisnya. Trigger bodinya apa? Ya. Nah, ini ya, ini sintak sintak umumnya ini. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah eh, penjelasan dari sintak atasnya. Jadi trigger name-nya apa tadi, kemudian trigger time itu bisa before atau after, kemudian trigger event itu bisa insert atau update atau delete, kemudian ini sama on tabel for each row. Ini bodinya itu adalah ini bodinya. Nah ini body, nah, ini body. Tetap di update oleh begin dan end. Nanti ya, nanti bisa dibaca di sini. Kemudian di sini ada tambahan keterangan. Dalam statement trigger kita dapat mengakses record tabel sebelum atau sesudah proses. Ya, menggunakan new dan old ya. New digunakan untuk mengambil record yang akan diproses, biasanya pada operasi insert dan update. Kalau old itu digunakan untuk yang sudah diproses, biasanya update dan delete. Ya, jadi kalau insert itu pasti new, kalau update itu bisa new bisa old, kalau update itu bisa new bisa old tadi, kalau delete itu pasti old. Ya. Nanti kita contohkan. Nah, di sini adalah penjelasannya tadi ya, maksud dari before sama after ya. Nah, di sini before itu ada keterangannya di sini. Maksud dari trigger before trigger adalah trigger sebelum, yaitu sebelum operasi yang ada di sini nanti dilakukan. Nah, ini dikerjain dulu, intinya gitu. Nah, berarti kalau after, berarti setelah ini dilakukan, ya, apa setelah ini ya setelah ini dilakukan, baru ini baru dikerjakan. Jadi cuma urutan dikerjain yang mana dulu. Ya, kalau before berarti ini dikerjain dulu. Ya, kalau after ini dikerjain belakangan. Nah, cuma gitu sih. Kemudian penjelasan apa namanya ini event. Kalau tadi time ya yang atas ini eventnya. Berarti jika insert berarti ketika insert pada tabel yang di sini ya ketika ada insert into di tabel ini yang di tabel yang dipasang trigger itu ya itu maksudnya adalah operasi insert. Ya trigger insert itu adalah
ketika ada proses insert pada tabel yang ada di sini. Nah, kemudian kalau update berarti ketika ada update di tabel ini. Nah, berarti delete ketika ada operasi delete di tabel ini. Nah, ini kodenya di sini tuh bebas ngapain gitu. Ini terserah kita. Jadi ketika ada edit, insert, update atau delete tabel ini, ya di sini mau dijalanin coding apa gitu. Misalkan tadi cek stok dulu atau mungkin cek NPM dulu ada atau tidak, kemudian bisa cek status buku terpinjam atau tidak. Nah, gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi itu nanti untuk memberikan notif juga, kemudian keandalan sistem yang tadi. Jadi transaksi yang bisa masuk itu eh, yang sudah apa divalidasi, tidak asal masuk. Ya, tidak, kalau asal masuk nanti hal yang terjadi adalah stoknya bisa minus atau buku yang masih dipinjam bisa dipinjam lagi, ya, padahal belum dikembaliin. Nah, perlu adanya cek di sini di block coding ini. Nah, itu kita pakai trigger. Nah, ini adalah penjelasan trigger insert untuk materi hari ini. Jadi kita sekarang contohnya lebih detail lagi. Membuat trigger, nama triggernya apa, before atau after, ini bebas ya. Anda mau jalanin coding ini tuh before insert atau after insert. Nah, ini operasinya adalah insert, karena kita fokus ke insert ya. Nah, ini operasi insert pada tabel tertentu, pada setiap barisnya, ya, apa yang dijalanin. Nanti ada di sini penjelasannya, nanti bisa Anda baca lagi. Nah, ini contohnya. Di sini contohnya adalah ada apa namanya? eh, relasi antar tabel. Di sini ada barang di barang ini ada bukunya dengan kategori. Jadi satu kategori bisa punya beberapa barang. Kemudian ada tabel persediaan, di mana persediaan itu dia punya satuan di sini. Nah, satuan di sini itu bertingkat ya. Jadi satu kode barang itu bisa mempunyai beberapa satuan, dan tentunya kalau satuannya beda-beda, meskipun barangnya sama, stoknya bisa berbeda. Ini eh, satuan bertingkat ya istilahnya. Dan tentunya harga jualnya juga berbeda. Ini nanti yang akan kita bawa ke detail transaksi penjualan misalkan. Di detail transaksi juga ada masternya. Nah, ini ya. Jadi ini eh, relasi tabel yang sederhana yang berkaitan dengan penjualan barang ya. Sini ada kategori berrelasi dengan barang, kemudian barang berrelasi dengan persediaan. Di dalam persediaan juga ada satuan. Jadi satuan itu tidak di barang ya, tidak di barang. Mengapa? Karena nanti kalau satu barang punya beberapa satuan ini nanti gift-nya nanti redundansi ini. Gift untuk PCS, gift untuk pak, gift untuk box, ini kan gift 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 ya. Makanya mereka dipertemukan di persediaan. Nah, nanti di persediaan itu barang diwakili oleh kode B, ya. Kemudian eh, satuan diwakili oleh kode S. Nah, kemudian primary key-nya adalah kode persediaan. Ini nanti yang akan kita masukkan ke transaksi detail penjualan, masuk ke kode stok ya. Nanti kemudian selain ada ketiga ini tadi ada stoknya ya. Ini untuk menjelaskan stok di barang dan di satuan tersebut ada berapa, kemudian harga jualnya berapa. Nah, jadi di sini nanti di transaksi nanti tinggal diambil nota dari transaksi ya sebagai foreign key, di sini sebagai primary key, di sini foreign key-nya. Kemudian kode stoknya adalah ngambil dari kode persediaan ya. Mengapa kok ngambilnya bukan dari kode barang? Karena di kode stok itu yang bisa mewakili barang apa, satuannya apa, stoknya berapa, harga jualnya berapa. Jadi wakilnya itu kode persediaan. Di sini saya ambil dengan nama yang lain yaitu kode stok. Jadi kode stok ini sama dengan ini, sama. Ya kan? Kan boleh berbeda namanya. Yang penting itu tipenya sama, tipe dan isinya sama.
Jadi nanti misalkan di nota 01 nanti ada barang lain yang mau dibeli, jadi di sini tinggal ditambahkan D2, kemudian ini ada 001 karena masih satu nota yang sama. Kemudian misalkan dia beli B1S2 berarti atau B2S1 berarti yang di sini. Nah, nanti di sini misalkan dia beli B2S1 kan di sini B2 itu Lifebuoy, kemudian satuannya adalah PCS. Di sini stoknya 80. Nah, di sini kalau nanti dia beli 90 ya nanti akan ada notif stoknya kurang. Nah, jika stoknya di bawah 80 atau sama dengan 80 baru bisa disimpan. Nah, seperti ini kan bisa disimpan nanti ini. Karena B1S1 itu stoknya 100, dia beli 10. Jadi nanti kalau ini disimpan, ya disimpan bisa masuk karena stoknya permintaannya di bawah stok dan nanti ini langsung jadi 90. Nah, triggernya itu untuk ngurangin 100 dikurangi 10 ini. Jadi ketika nanti ini disimpan, ya stoknya jadi 90. Nah, gitu ya. Nah, ini alurnya yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ini sudah saya jelaskan lebih jelas lagi di slide berikutnya. Jadi misalkan contoh data satu ini adalah contoh entrian data yang pertama. Ya, di sini eh, kondisi tabel persediaan sebelum stoknya berkurang tuh ini. Ya, kemudian ada transaksi di data transaksi. Di sini saya nggak nyebutin M transaksinya karena saya fokusnya di sini ya. Saya fokusnya di sini. Jadi sebenarnya ini juga ada cuma tidak saya bahas ya karena saya fokusnya di sininya. Jadi ini tetap ada, bukan dihapus ya. Nah, ini jadi ini misalkan tadi 001 tadi ada transaksi yang baru di sini yang barusan saya jelaskan ya. Nah, ini saya bahas ke record yang berapa ini ya. Yang pertama ya, jadi yang pertama dulu. Ini P1S1 ini ada penjualan 10 item atau 10 PCS ya kalau dari satuannya. Nah, nanti di sini langsung jadi 90. Jadi persediaan setelah kondisi tabel persediaan setelah stoknya berkurang. Jadi setelah ini disimpan ya dan oke karena jumlah permintaannya di bawah stok berarti bisa diproses ya, bisa disimpan. Kemudian persediaannya di sini langsung mengurangi, langsung berkurang. Yang tadinya tadi 100 karena diambil 10 tinggal 90. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga nanti B1S2 nanti di sini, B1S2 di yang di sini ya. Nah, nanti ini belum berkurang ya. Jadi ini kan masih contoh data yang pertama itu masih yang ini. Nah, yang ini diabaikan dulu yang ini. Ini diabaikan dulu. Karena di sini belum berkurang. B1S2 ini masih 50 ya. Nah, nanti ada di contoh yang ini. Saya salah tulis ya. Jadi sebelumnya contoh data yang kedua ini adalah yang ini. Nah, ini setelah nanti disimpan, kan awalnya seperti ini ya, stoknya yang dari atas tadi. Kemudian ada transaksi baru di sini. Ya, nah ini sekarang tinggal 45. Awalnya 50, dikurangi 5, jadi 45. Jadi ini otomatis pakai trigger yang tadi. Jadi di sini intinya ya sebelum insert ke tabel transaksi yang di atas juga sama ini perintahnya. Sebelum insert ke tabel transaksi, cek stok dulu di tabel persediaan. Jika stoknya memenuhi, maka insert ke tabel transaksi bisa dilakukan dan akan mengurangi stoknya. Ini juga sama. Nah, cuma ini kan data yang kedua, ini data yang pertama. Jadi ininya sama. Cuma eh, tadi datanya ini harusnya yang di data satu ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Ini tipe ya ini nggak ada. Nah, kedua ini ada setelah data yang kedua yang sini. Nah, ini baru yang benar. Nah, gitu ya. Jadi nanti silakan diperhatikan ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana coding triggernya untuk ngatasin yang ini tadi ya. Nah, ini ya codingnya create trigger ini sintaknya kemudian ada namanya adalah check stock nama triggernya before ya ini adalah timingnya atau apa tadi time-nya ya before. Jadi ini kalau di bahasa Indonesia kan ya kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia
buatlah trigger dengan nama check underscore stock atau check stock ya, sebelum insert pada tabel D transaksi, sebelum insert ke sini ya, pada setiap barisnya lakukan operasi yang ada di sini. Gitu. Apa operasinya? Yang pertama adalah ya ini kan kita sudah belajar tentang store prosedur ya. Nah, saya harap Anda sudah nonton di video saya sebelumnya. Declare adalah untuk deklarasi variabel. Ya, sisanya adalah variabel tipenya int atau integer atau bilangan bulat. Kemudian set untuk mengisi variabel yang tadi sudah dipesan. Apa isinya? Nah, ini isinya. Isinya adalah query. Tampilkan stok. Ini tampilkan stok ini tampilkan stok ya. Tampilkan stok pada dari tabel persediaan ini ya. Di mana kode persediaannya yang dicari adalah new code stock. New code stock itu yang nanti mau disimpan di sini. Nah, ini new code stock itu yang ini, new code stock. Code stock yang mau diinsert. Code stock new itu adalah code stock yang mau diinsert. Nah, kalau Anda ingat mengapa kok pakai new ya dari sini tadi. Nah, ini ya. Insert itu kalau nggak new ya old. Nah, ini ya. Ini new. Kalau delete itu pasti old. Kalau insert itu new kebanyakannya karena mau akan diproses. Gitu ya. Itu. Nah, nanti ini kalau sudah ketemu dia akan masuk ke tabel sisa. Jadi nanti sisa itu isinya ini. Kalau nggak ini ya ini sampai sini. Salah satu. Karena ada where-nya atau filter. Kemudian jika sisanya itu jika sisa yang didapat tadi itu lebih besar sama dengan new JML itu yang di sini. Yang diminta ya, kuantiti penjualannya. Jika lebih besar dan sama dengan itu maka diproses. Ya, maksudnya apa? Jika permintaannya ya lebih kecil atau sama dengan dari sisa stoknya, baru diproses. Atau kalau dibalik, jika sisa stoknya lebih besar sama dengan permintaannya. Nah, jika iya, berarti update lah. Nah, ini proses menguranginya. Ini proses menguranginya yang ini. Update persediaan. Update tabel persediaan. Set stoknya, set stok yang baru didapat dari stok yang lama ini dikurangi new JML, dikurangi permintaan dari detail transaksinya. Nah, dikasih where biar nggak semua berkurang. Di mana kode persediaannya adalah new code stock, di mana kodenya adalah kode stok yang diminta, yang akan di-insert di sini. Nah, jadi agak mikirnya gitu ya. Jadi nanti jika kurang jelas akan diulang lagi video saya atau Anda bisa bertanya ke Gemini ya. Jika kurang jelas dari yang saya sampaikan. Jika tidak, jika lebih besar atau jika sisanya itu nggak cukup ya, maka ditampilkan eh, seperti message ya atau notif stoknya nggak cukup. Batalkan transaksi. Jadi nanti tidak jadi disimpan ini, karena stoknya nggak ada atau lebih atau nol atau bahkan kurang, atau bahkan nol ya. Itu tidak diproses di sini, tidak disimpan. Ya, itu penjelasan dari slide-nya. Jangan nanti jika kurang jelas dengan diulang lagi video saya atau Anda mencari penjelasan dari sumber yang lain. Sekarang saya tunjukkan prakteknya di database ya. Sini ya. Jadi di sini ya sudah saya buat coba trigger. Nanti letaknya ada di sini ya. Sini letak triggernya di tab yang trigger. Jadi di database Anda nanti letaknya di trigger sini ya. Tadi check stop ya. Ini saya edit triggernya karena saya sudah buat untuk mempersingkat durasi videonya biar nggak terlalu lama. Ini bisa diketik, dipilih di sini ya. Anda mau before atau after untuk timingnya, kemudian eventnya apa, insert di tabel apa, di transaksi
Ya. Kemudian apa isi triggernya? Ini nama triggernya di sini ya. Nanti bisa ya, klik new trigger. Nah, nanti gini, ini nama triggernya apa? Kemudian mau dipasang di tabel apa? Kemudian Anda mau after atau before? Operasinya apa ya? Karena tadi masih insert ya untuk pertemuan hari ini. Ini delete update-nya untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi saya pisah biar eh, lebih mudah dipahami per part, ya, per event. Ya. Insert, kemudian apa isi triggernya dipaste di sini. Nah ini adalah contohnya trigger yang tadi sudah jadi, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Paste di sini. Nanti masuknya di sini di post yang triggers. Ya, sekarang bagaimana cara membuktikan trigger ini jalan atau enggak? Ya, kita masuk ke sini. Sini ada tabel persediaan, ada tabel M transaksi, ada tabel D transaksi. Sini saya refresh dulu. Oh, ini ya. Ini tidak sesuai dengan yang di apa slide karena sudah saya uji berkali-kali sehingga apa ini namanya eh, angkanya tidak sama lagi ya. Tidak masalah ya. Jadi kan ininya juga masih kosong. Sekarang kita fokus ya. Kita fokus ke yang paling bawah ini aja, yang paling gampang di sini. Kita nanti mau beli B2S3. B2S3 ya, itu kode persediaannya dari kode B2 dan kode satuannya S3. Apa B2S3 itu? B2S3 itu kalau Anda mau tahu kita bisa cek di barang. Nah, ini B2 itu yang Lifebuoy ya, sabun. S3 itu di satuan. S3 itu box. Jadi Lifebuoy yang box. Lifebuoy yang box itu apa tadi? Nah, ini ya. Kita mau beli ini. Ini stoknya cuma 5. Stoknya 5 ya. Oke, sekarang kita coba dulu, kita masukkan ke sini dulu. Ya, saya di sini tidak demokan ke PHP ya. Nanti kalau lewat PHP nanti malah terlalu panjang ya, bisa 1 jam lebih ya. Saya cuma fokus di sini dulu ya. Nanti eh, di lain pertemuan kita bisa coba lewat PHP-nya ya, di offline ya, di lab. Ya, ini saya masukkan dulu. Saya tambahkan transaksi di sini, misalkan transaksinya adalah 01, tanggalnya hari ini, ya, saya simpan. Nah, ini ya, 01 ya. Sekarang saya ke di transaksi. Nah, di sini misalkan D1 ini primary key saja ya di tabel di transaksi. Kemudian notanya 01, nota yang tadi. Nah, kode stok ini tadi saya mau beli ini ya, B2S3. Ya, stoknya 5. Ya, stoknya 5. B2S3 ya. B2S3. Ini sudah saya kasih trigger ya. Ini sudah saya pasang trigger. Tadi yang saya tunjukkan. Ya, jadi ini sudah langsung berkurang nanti. Jadi saya nggak membuat dari awal biar cepat. Nah, tadi kan 5 ya, saya coba beli 2. Nah, ini kalau saya simpan nanti, saya simpan kan sudah memenuhi ya. Jadi yang dimintakan 2. Padahal stoknya berapa tadi? 5. Jadi kan bisa diterima transaksi ini. Bisa diproses ya karena jumlah yang diminta itu lebih kecil dari stoknya. Dari stoknya di 5 tadi. Ya, kalau Anda ingat 5 tadi ya. Ya, sekarang saya simpan. Harusnya nanti kalau ini sudah sukses, harusnya tadinya 5 jadi 3. Tadinya kan 5 ya. Sekarang jadi kalau ini sudah diproses harusnya yang tadinya 5 dikurangi 2 sekarang jadi 3 ya. Saya simpan. Nah, ini berarti kalau sudah tidak ada error di sini, tidak ada pesan berarti ini masuk. Coding ini tadi masuk. Nah, tadi ya. Saya tutup dulu biar nggak terlalu banyak tadi. Nah, berarti ini tadi masuk. Jika sisanya tadi kan sisanya 5 di 2S3 tadi ya. Nah, new JML itu yang tadi yang 2 tadi. Ini namanya new JML 2. Jumlah yang mau saya insert.
jumlah yang akan saya insert, berarti jumlah yang baru. Ya, tadi. Berarti kalau tadi sudah then, sudah masuk, berarti kan ini nanti akan dilakukan ini. Ya, tadi ya, stoknya tadi 5, stok yang baru didapat dari 5 dikurangi 2. Nanti update tadi yang tadi 5 sekarang jadi 2. Diupdate. Sekarang kita cek di persediaan. Ya, kita refresh. Ini harusnya ini nanti ini jadi 3. Nah, ini kayaknya jadi 3. Jadi berkurang sendiri. Kalau nanti Anda nggak pakai trigger, berarti Anda harus masang coding ini di PHP Anda. Nah, coding ini di PHP Anda. Jadi nggak di database. Kalau masuk ke database, maksudnya ke trigger, ke dalam trigger. Nah, seperti itu fungsinya trigger itu. Ya, jadi untuk keandalan sistem ya, untuk validasi data. Jadi kapan transaksi itu kan tidak semuanya itu normal. Ada juga yang admin yang mungkin salah ketik atau coba-coba mencari kelemahan sistem. Itu perlu adanya kita apa namanya jaga-jaga ya sebagai persiapan kalau dimasukin ini bisa gitu. Nanti kalau ini tidak ada ya, kalau ini tidak ada ya, Anda tidak pakai coding ini apalagi tidak ada triggernya. Ketika nanti di sini saya masukkan 6, 6, nanti tetap masuk. Nah, ini nanti tetap 5 karena tidak dikurangi. Itu buat apa stok ini? Jadi mengapa ini kok perlu berkurang, Pak? Mengapa kok harus sesuai? Ya karena nanti ketika dicek di gudang, nah nanti harus sesuai dengan yang di sistem. Ya, harus seperti itu. Jadi aplikasi itu adalah user interface dari gudang aslinya. Jadi untuk ngecek berapa di sistemnya 3, Pak. Berarti di gudangnya harus 3. Ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih pusing, kalau kurang apalagi, tambah pusing lagi. Barangnya kemana? Itu makanya harus sesuai. Di sini mengurangi tadi itu untuk menjaga validitas data sesuai dengan aslinya. Ini tadi kan penjualan, nanti kalau pembelian ya, berarti ini kalau stoknya bertambah jika ada pembelian barang, istilahnya kulaan ya, istilahnya kalau Jawa itu kulaan, beli barang. Jadi di stok itu akan berkurang jika ada penjualan, akan bertambah jika ada pembelian. Pembelian dari sisi tokonya ya, bukan dari sisi customernya. Kalau dari sisi customernya dia membeli, kalau dari sisi kita tuh menjual. Jadi jangan bingung istilahnya ya. Nanti dari sisinya tuh dari sisi kita ya, dari sisi toko itu kita menjual, mereka membeli customernya. Kalau dari sisi customer mereka itu membeli. Jadi jangan bingung nanti ya. Nah, iya, jadi ini berkurang. Nah, sekarang saya coba dengan kode barang yang lain, misalkan ini B2S2. B2S2 stoknya 30. Masuk ke sini lagi, saya tambahkan kode yang lain, ini tetap 01 di nota yang sama. Berapa tadi ya? Saya mau beli berapa tadi ini ya? B2S2 ya, stoknya 30. B2S2. Ya, ini kode stok yang berbeda ya. Nah, ini tadi tuh yang di trigger tadi apa perannya? Di sini triggernya perannya. Nah, ini perannya di sini. Nah, B2S3, B2S2 itu di sini nanti. New code stock. New code stock. Kalau yang tadi jumlah beli itu di sini. Nah, stoknya nanti dimasukkan ke variabel sisa. Ya, jadi yang tadi saya mau beli B2S2, stoknya 30. Berarti nanti di sini, ya, kalau saya masuki di bawah 30 harusnya jalan. 10 ya, berarti nanti kalau ini saya simpan dan tidak ada error, berarti nanti harusnya 30, di stok itu 30 dikurangi 10. Jadinya 20 ya. Sekarang saya simpan. Nah, ini tidak ada error, tidak ada pesan error di sini. Kemudian saya kembali ke persediaan. Ya, berarti kan ini kalau ini belum di refresh. Kalau saya refresh ini harusnya berkurang.
Ya, 30 dikurangi berapa tadi? Kurangi 10 ya, itu jadinya di sini 20. Nah, ya kan berkurang kan ya, 20. Nah, seperti itu. Jadi ini otomatis. Ya, coding otomatisnya di sini tadi, di trigger yang sudah kita pasang. Jadi ketika saya insert sesuatu di sini, insert insert kan tadi ini ya, saya kan insert nambahin data baru ya. Nah, ini ya, saya buktikan lagi. Ini saya insert ini. D3 insert. Jadi di 001 saya beli barang 3. Misalkan ini kan insert ini. Misalkan ini atasnya ini ya. B2S1, B2S1, B2S1 ya. Tadi stoknya 48 ya, saya beli 8. Nah, ini kan insert ini insert. Insert. Jadi ini tadi ini ya. Di transaksi waktu insert before. Berarti sebelum sebelum di apa namanya? Sebelum di insert ini dicek dulu. Nah, itu fungsinya. Jadi mengapa kok bukan after, Pak? Ya nanti kalau di after ya kalau stoknya pas, kalau stoknya berkurang, apa stoknya kurang, terus bagaimana nanti codingnya? Jadi sebelum saya insert ke di transaksi, sebelum saya insert ke sini, sebelum saya insert ke sini kayak kayak gini tuh dicek dulu. Sebelum ini saya klik-klik ini, nah nanti dicek dulu di sini. Apakah memenuhi? Karena ini 48 berarti memenuhi karena yang diminta adalah hanya 8. Ini saya cek ya. Saya simpan di sini. Tuh, tidak ada error di sini. Sekarang kita coba lagi di sini. Ya ini ya. Jadi 40 berkurang 8. Nah, gitu Mas Mbak. Nah, terus apa fungsinya harga jual? Nanti harga jual waktu kita di sini mau totalan di akhir. Nah, harganya berapa? Ya, pakai harga yang di sini. Karena harga barangnya sama, tapi satuannya beda, harganya juga beda. Jadi barangnya sama, harga kodenya satuannya beda, ya tentunya harganya juga beda. Kalau sama bangkrut nanti, ya kita yang bangkrut atau mereka yang bangkrut di apa namanya terlalu mahal bagi mereka kalau di customer kalau harganya sama atau terlalu apa kita yang mengalami kerugian. Ya, itu untuk contoh yang memenuhi, contoh yang memenuhi ya, jadi bisa disimpan dan stoknya berkurang ya. Ini tadi ya. Jika memenuhi, maka insertnya bisa dilakukan atau sukses dan mengurangi stoknya. Nah, ini sudah tercapai. Sekarang bagaimana kalau kita coba trigger apa isian data yang melebihi stok. Jadi nanti yang masuknya di sini. Tadi masih masuknya di sini semua. Nah, sekarang kita coba yang masuknya sini karena if else itu ada sini ada dua kemungkinan. Yang stoknya kurang atau stoknya cukup atau lebih atau stoknya yang kurang. Nggak mencukupi ini. Sekarang kita coba. Kita coba pakai transaksi yang lain. 02 agar nggak tercampur dengan transaksi yang di tanggal yang sama. Ya, di sini saya coba beli ya, D4 atau D11 boleh. 002 di nota yang lain. Nah, di sini saya mau beli barang yang sama boleh, barang yang lain juga boleh. Bebas ya. Pokoknya nanti fokusnya di stoknya. Misalkan saya beli ini. Saya beli yang atasnya ini aja biar nggak gampang gampang ngeceknya ya. Di atasnya ini aja. Saya beli B2S1. Ya, ceknya sekarang persediaannya berapa? B2S1 ya. 40. Saya beli 50 coba sekarang. Saya beli 50. Saya beli 50. Harusnya kan tidak bisa ya karena jumlahnya new JML-nya melebihi dari stoknya. B2S1 kan ya. B2S1. Sekarang saya simpan. Loh, ini stok produk tidak mencukupi. Ini dari sini. Ini saya oke dulu ya. Loh, ini tadi stok produk tidak mencukupi.
Lagi sini. Ini kan ini belum tersimpan loh ya. Ini belum tersimpan. Kalau saya refresh nanti hilang. Ya, yes ya. Tidak cukup. Ini tetap terus akan berulang. Nah, ini saya no aja. Nah, gitu. Jadi yes tadi untuk ngecek terus dicek lagi cek lagi ya. Kalau selama 50 ya tetap akan ada perintah seperti itu. Tapi ketika tadi saya no ya, saya ulang lagi ya. Yang tadi belum jelas perintahnya ya. D4, nota yang lain, B2, S1, B-nya 50 ya. Saya simpan. Nah, ini tidak mencukupi. Oke. Ya, saya refresh lagi. Nah, ini ada perintah. Apakah engkau mau menerapkan perubahan ini sekarang? Di pilihannya kan yes, no, dan cancel ya. Kalau yes tadi berarti ini dijalanin, disimpan, dan tadi perintahnya adalah seperti ini, ya. Jika no berarti tidak dijalankan, tidak jadi dijalankan, ya. Nah, gitu nggak jadi. Nah, nanti kalau di refresh tidak akan ada kesalahan lagi karena tidak ada transaksi yang aneh atau tadi yang melebihi stok. Nah, gitu ya. Nah, nanti bagaimana penerapannya nanti kita akan coba di pertemuan ketika offline ya, bagaimana menerapkan error tadi di dalam PHP ini. Saya juga belum mencoba ya. Ini tadi masih error di database ya. Dengan coding seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi ya. Katakan transaksi ini sekitar 45.000, nanti Anda bisa coba tanya di Gemini ya. Apa maksudnya state itu apa? Kemudian ini adalah pesan untuk notif eh, ke pengguna atau ke admin nantinya ya. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, itu akhir dari if selesai. Ya, itu adalah isi dari triggernya. Tadi sudah saya praktekkan dengan data yang pas stoknya dan data yang melebihi. Ya, ini kalau di refresh tidak berkurang ini, tidak jadi min 10. Karena di sini tidak ada yang 50 tadi. Jadi yang diproses untuk mengurangi stok adalah data yang uh, normal atau data yang sesuai aturan. Apa sesuai aturannya adalah ini tadi. Nah, ini aturannya. Ya, kalau nggak sesuai aturan itu berarti ya ini yang bawah ini. Dan stoknya tidak akan berkurang karena tidak diproses, tidak dikurangi. Nanti kalau ini tetap diproses ya jadi minus. Nah, itu kan yang bahaya itu. Stok tuh nggak boleh minus. Kalau nol boleh ya mungkin karena habis belum kulaan ya istilahnya. Tapi kalau minus tuh berarti ada yang salah di sistemnya. Jadi ya nanti silakan dicoba lagi, dicoba sendiri ya. Mungkin bagi yang projectnya itu sama mirip-mirip seperti ini, nanti bisa dicoba atau Anda bertanya ke Gemini kira-kira kasus yang cocok untuk database Anda itu kasus insert yang seperti apa. Ya, itu yang saya sampaikan hari ini. Sedikit tapi saya harap bisa Anda tangkap dengan lebih jelas dan maksimal ya. Nanti pun kurang jelas silahkan nanti searching di YouTube atau tanya ke Gemini bagaimana trigger insert itu seperti apa. Oke, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.